Terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Sebagian orang hanya kasih syubhat dengan satu ayat. Justru kita bilang dalam ayat tersebut ada bantahan. Kenapa? Justru dia pergi ke bukit untuk bertemu dengan Allah. Berarti menuju ke arah yang apa? Tinggi, dan tempat tertinggi waktu itu di situ. Paham? Beda dengan Nabi Muhammad SAW langsung ketemu dengan Allah, dibawa ke langit ketujuh. Ya. Paham? Jadi itulah lokasi terdekat yang mungkin untuk bisa bertemu dengan Allah, yang paling lebih dekat dengan Allah ke arah yang lebih apa? Lebih tinggi. Inilah celakanya kalau memaksakan ayat mutasyabihat menjadi ayat muhkamat, apalagi menafsirkannya secara dhair. Kalau semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Ngaku-ngaku salafi, tapi semakin jauh dari pemahaman ulama salaf. Untuk dekat kepada Allah, itu kita nggak perlu ke gunung, naik pesawat, atau jadi astronot. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah parahnya orang-orang aswaja, sok-sokan mendebat Ustadz Firanda yang merupakan doktor di bidang akidah, yang menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Subhanallah. Yang pertama, yang dibahas adalah lebih dekat secara zat, bukan lebih dekat secara kedudukan, di mana Ustadz Firanda menjelaskan tentang kedekatan secara zat, tapi Anda membantahnya soal kedekatan secara kedudukan. Ini kan sesuatu yang tidak nyambung, teman-teman. Orang ngomong kedekatan secara zat tapi dibantah dengan secara kedudukan. Soal hadis Nabi SAW bahwa seorang hamba itu dekat dengan Tuhannya ketika bersujud itu tidak salah, dan yang dimaksud adalah kedekatan secara kedudukan. Anda saja yang salah memakai hadis itu untuk membantah ceramah Ustadz Firanda. Contohnya gini ya teman-teman, anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya dibanding dengan ibunya. Orang yang waras akalnya pasti tahu bahwa itu dekat secara kedudukan atau kasih sayangnya. Berbeda jika bahasanya seperti ini, anak perempuan itu duduk lebih dekat dengan ayahnya dibanding ibunya. Maka orang waras juga akan tahu bahwa itu dekat secara zat. Membedakan antara dekat secara zat dan dekat secara kedudukan saja tidak bisa, kok mau mendebat-debat ustadz-ustadz salafi. Dan parahnya lagi, mereka merasa lebih pintar dari ustadz-ustadz salafi. Subhanallah. Yang kedua, benarkah akidah Tuhan di atas itu seperti akidahnya Fir'aun? Jujur, saya tidak habis pikir dengan sebagian kiai dan para penuntut ilmu dari kalangan aswaja. Kok bisa-bisanya punya pendapat sedemikian rupa? Saya saja yang orang awam tahu bahwa Fir'aun itu justru mengaku Tuhan. Dia mengklaim dirinya adalah Tuhan, bukan malah punya akidah Tuhan di atas. Justru kalau menganalisa dari kisah Fir'aun dan Nabi Musa, justru Nabi Allah Musa lah yang punya akidah Allah di atas. Kenapa? Karena Fir'aun menyuruh pembantu-pembantunya untuk membangun bangunan yang tinggi, untuk membuktikan melihat apakah Tuhan Musa itu di atas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 38. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Kan ayat ini sudah jelas teman-teman. Justru Fir'aun ingin membuktikan apakah benar Tuhannya Musa di atas. Jadi yang punya akidah Allah di atas itu adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan justru yang menolak Allah di atas itulah akidah Fir'aun. Subhanallah. Inilah bukti teman-teman, bahwa orang yang lama nyantri dan katanya sudah banyak baca kitab tidak menjamin mereka di atas akidah yang lurus.
karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.